Tahukah Anda bahwa salah satu buah paling menyehatkan yang diberikan alam, yaitu pepaya, dapat berubah menjadi berbahaya jika Anda mengonsumsinya dengan cara yang salah? Pepaya adalah superfood tropis yang luar biasa, kaya akan enzim pencernaan seperti papain, antioksidan kuat seperti likopen dan beta-karoten, serta vitamin esensial seperti vitamin C dan A yang dapat secara signifikan meningkatkan kesehatan saluran pencernaan dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Namun, terdapat 6 kesalahan kritis yang sering dilakukan orang saat mengonsumsi pepaya, yang dapat mengubah buah penyembuh ini menjadi ancaman bagi kesehatan. Beberapa kesalahan ini sangat umum sehingga mungkin Anda sedang melakukannya tanpa sadar, dan beberapa di antaranya bahkan dapat mengancam nyawa dalam kondisi tertentu. Saya, Budi Santoso, seorang peneliti biokimia nutrisi selama lebih dari 1 dekade, telah mempelajari bagaimana pepaya menjadi contoh sempurna dari prinsip bahwa dosis menentukan apakah suatu zat menjadi obat atau racun. Jika dikonsumsi dengan cara yang benar, pepaya menawarkan manfaat kesehatan yang luar biasa, seperti meningkatkan pencernaan, mendukung detoksifikasi tubuh, dan melindungi dari kerusakan oksidatif. Namun, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, pepaya dapat menyebabkan masalah serius, mulai dari gangguan pencernaan hingga risiko kesehatan yang lebih parah. Tekan tombol suka jika Anda ingin mempelajari cara memanfaatkan kekuatan penyembuh pepaya dengan aman dan efektif. Beritahu saya di kolom komentar jika Anda rutin mengonsumsi pepaya dan pernah mengalami gejala tidak biasa setelahnya, seperti kembung, mual, atau reaksi kulit. Sekarang, mari kita bahas secara mendalam 6 kesalahan umum yang sering dilakukan orang saat mengonsumsi pepaya, dimulai dengan kesalahan yang mungkin akan mengejutkan Anda. Kesalahan pertama, membuang tambang nutrisi, biji pepaya. Kesalahan pertama yang dilakukan hampir semua orang adalah membuang biji pepaya. Saat Anda membelah buah pepaya dan membuang biji hitam kecil itu ke tempat sampah, Anda sebenarnya sedang membuang salah satu obat alami paling ampuh yang ditawarkan alam. Penelitian yang diterbitkan dalam jurnal fitokimia ternama menunjukkan bahwa biji pepaya mengandung benzil isothiocyanate, senyawa yang sangat efektif melawan infeksi parasit dalam tubuh. Selain itu, studi dalam Journal of Food Science mengungkapkan bahwa biji pepaya memiliki efek antibakteri spektrum luas terhadap bakteri berbahaya seperti Escherichia coli, E. coli, Salmonella, dan Staphylococcus aureus. Biji ini juga kaya akan enzim papain yang membantu memecah protein, asam oleat dan palmitat dengan sifat antiinflamasi, flavonoid dan senyawa fenolik sebagai antioksidan kuat, serta serat pangan dalam jumlah besar yang mendukung pergerakan usus yang sehat. Selama berabad-abad, praktisi pengobatan tradisional di Indonesia dan wilayah tropis lainnya telah menggunakan biji pepaya untuk mengatasi gangguan pencernaan, masalah hati, dan infeksi parasit. Anda dapat mengonsumsi biji pepaya dalam keadaan segar atau dikeringkan. Cobalah mengunyah 5 hingga 6 biji segar setelah makan untuk membantu proses pencernaan, karena sifat enzimatiknya dapat memecah sisa makanan. Alternatifnya, keringkan biji selama 2-3 hari di tempat yang sejuk dan kering, lalu giling menjadi bubuk pedas yang menyerupai lada. Tambahkan setengah sendok teh bubuk ini ke dalam smoothie pagi Anda, atau taburkan di atas salad untuk menambah rasa dan manfaat kesehatan. Namun, penelitian juga menunjukkan bahwa ekstrak biji pepaya dapat bersifat toksik jika dikonsumsi dalam jumlah besar. Oleh karena itu, jangan pernah melebihi 1 sendok teh biji segar atau setengah sendok teh bubuk biji per hari. Mulailah dengan 2-3 biji per hari dan tingkatkan secara bertahap sambil memantau respons tubuh Anda. Wanita hamil harus benar-benar menghindari biji pepaya karena risiko stimulasi kontraksi rahim, dan orang dengan gangguan perdarahan atau yang menggunakan obat antikoagulan seperti warfarin harus sangat berhati-hati. Kesalahan kedua, jebakan waktu, mengonsumsi pepaya mentah. Pepaya yang belum matang mengandung enzim papain dalam konsentrasi sangat tinggi, kadang-kadang 10 hingga 15 kali lebih pekat dibandingkan buah yang sudah matang. Enzim ini, jika dikonsumsi dalam jumlah besar, dapat mulai mencerna lapisan lambung, menyebabkan iritasi lambung parah, mulas akut, mual, muntah, diare, dan kram perut yang menyakitkan. Bagi wanita hamil, risiko ini menjadi sangat serius. Konsentrasi papain yang tinggi dapat memicu kontraksi rahim, terutama pada trimester pertama kehamilan, yang dapat meningkatkan risiko keguguran, dilatasi serviks, atau kelahiran prematur. Catatan sejarah di beberapa budaya tropis, termasuk Indonesia, mencatat penggunaan pepaya mentah sebagai agen penggugur dalam pengobatan tradisional, meskipun ini sangat berbahaya dan tidak direkomendasikan. Di Indonesia, masakan seperti som tam,
salad pepaya mentah ala Thailand yang populer di beberapa daerah, menggunakan pepaya mentah dengan aman karena dicampur dengan bahan penyangga seperti air jeruk nipis, gula aren, dan ikan asin, serta dikonsumsi dalam jumlah kecil. Metode persiapan seperti pengukusan atau perebusan juga mengurangi konsentrasi enzim. Untuk menghindari kesalahan ini, selalu pilih pepaya yang sudah matang dengan ciri-ciri kulit sebagian besar berwarna kuning, sedikit lentur saat ditekan dekat tangkai, memiliki aroma tropis yang manis, daging buah berwarna oranye kuning cerah, dan biji berwarna hitam atau abu-abu tua. Jika Anda membeli pepaya yang masih mentah, biarkan matang pada suhu kamar selama 3-7 hari. Untuk mempercepat proses, masukkan pepaya ke dalam kantong kertas bersama pisang, yang menghasilkan gas etilen untuk mempercepat pematangan. Kesalahan ketiga, bahaya tersembunyi, interaksi dengan obat. Kesalahan ini bisa sangat berbahaya, bahkan mengancam nyawa, terutama jika Anda rutin mengonsumsi obat-obatan tertentu. Pepaya mengandung vitamin K, yang memainkan peran penting dalam proses pembekuan darah. Jika Anda menggunakan obat antikoagulan seperti warfarin, konsumsi pepaya dalam jumlah besar dapat mengganggu efektivitas obat, meningkatkan risiko stroke, emboli paru, atau serangan jantung. Enzim proteolitik seperti papain juga dapat meningkatkan efek obat antiinflamasi nonsteroid, SAID, obat antiinflamasi resep, atau kortikosteroid, membuatnya lebih kuat dari yang diinginkan, yang dapat berbahaya. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 1 di bawah ini, untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Selain itu, efek laksatif ringan dari pepaya dapat mempercepat transit usus, mengurangi penyerapan obat oral, terutama obat pelepasan terkontrol atau obat dengan jendela terapeutik sempit seperti obat jantungan atau diabetes. Pengguna obat kardiovaskular, diabetes, atau imunosupresan harus sangat berhati-hati. Jika Anda rutin minum obat, konsultasikan dengan dokter sebelum menambahkan pepaya ke dalam diet Anda. Tanyakan tentang waktu terbaik untuk mengonsumsi obat relatif terhadap konsumsi pepaya, dan pertimbangkan pemantauan darah lebih sering. Jangan pernah menyesuaikan dosis obat tanpa pengawasan dokter. Untuk praktik yang aman, batasi konsumsi pepaya hingga kurang dari 1 cangkir, sekitar 140 gram, per minggu, dan konsumsi obat setidaknya 2 jam sebelum atau sesudah makan pepaya. Catat asupan makanan Anda dalam buku harian dan perhatikan tanda-tanda perubahan efektivitas obat, seperti pusing, kelelahan, atau perubahan detak jantung. Kesalahan keempat, kekeliruan, lebih banyak lebih baik, konsumsi berlebihan. Banyak orang berpikir bahwa jika sesuatu sehat, mengonsumsinya dalam jumlah besar pasti lebih baik. Namun, dengan pepaya, pendekatan ini bisa berbalik menjadi bumerang. Pepaya mengandung serat pangan yang sangat tinggi, sekitar 2,5 gram per cangkir, 140 gram. Konsumsi berlebihan dalam waktu singkat dapat menyebabkan diare parah, kram perut, gas berlebihan, dan mual. Enzim proteolitik seperti papain juga dapat overstimulasi lambung, menyebabkan iritasi, produksi asam lambung yang berlebihan, mulas, dan bahkan erosi lapisan lambung dalam kasus ekstrim. Selain itu, konsumsi pepaya berlebihan dapat menyebabkan karotenemia, kondisi akibat kelebihan beta-karoten yang ditandai dengan kulit berwarna oranye, telapak tangan dan kaki menguning, serta putih mata yang tampak kekuningan. Meskipun kondisi ini sepenuhnya reversibel dan tidak berbahaya, tampilannya bisa mengkhawatirkan jika tidak diantisipasi. Penting untuk diingat bahwa tidak ada makanan tunggal yang dapat menyembuhkan penyakit atau menggantikan pengobatan medis. Meskipun pepaya memiliki manfaat luar biasa, ia tidak dapat menyembuhkan kanker, menggantikan obat diabetes, menghilangkan inflamasi kronis secara instan, atau menjadi solusi ajaib untuk menurunkan berat badan. Pedoman berbasis bukti merekomendasikan konsumsi maksimum 1 cangkir, 140 gram, pepaya per hari, yang menyediakan 88 mg vitamin C, 98% kebutuhan harian, 1.532 unit internasional vitamin A, 31% kebutuhan harian, dan 2,5 gram serat. Untuk hasil terbaik, konsumsi pepaya 4-5 kali seminggu, bukan setiap hari, untuk memberikan waktu bagi sistem pencernaan memproses nutrisi, mengurangi risiko karotenemia, dan mencegah tubuh menjadi terlalu terbiasa dengan enzim papain.
Perhatikan tanda-tanda peringatan seperti tinja encer, mulas yang terus-menerus, kulit menguning, kelelahan tidak biasa, atau penurunan nafsu makan. Kesalahan kelima, bencana penyimpanan, penanganan yang salah. Pepaya memiliki kandungan air tinggi dan gula alami yang menjadikannya lingkungan ideal bagi pertumbuhan bakteri berbahaya seperti Salmonella, E. coli, Listeria, dan Staphylococcus aureus jika disimpan dengan tidak benar. Pepaya yang sudah dipotong dan dibiarkan pada suhu kamar menjadi semakin berbahaya seiring waktu. Risiko minimal pada 1 jam, sedang pada 2 jam, tinggi pada 4 jam, dan sangat berbahaya setelah 6 jam atau lebih. Untuk pepaya utuh, simpan pada suhu kamar hingga matang, kemudian pindahkan ke lemari es, suhu 4 derajat Celcius atau lebih rendah, dan konsumsi dalam 5-7 hari. Jauhkan dari sinar matahari langsung dan jangan cuci hingga siap dipotong, karena kelembapan dapat memicu pertumbuhan jamur. Untuk pepaya yang sudah dipotong, segera simpan dalam wadah kedap udara di lemari es dan konsumsi dalam 2-3 hari. Jangan pernah biarkan pepaya potong pada suhu kamar lebih dari 1 jam. Selalu bilas pepaya di bawah air mengalir dingin selama 30 detik. Gosok perlahan dengan sikat bersih, dan keringkan dengan tisu bersih. Gunakan pisau dan talenan bersih. Dan pertimbangkan untuk menggunakan talenan terpisah untuk buah guna menghindari kontaminasi silang dengan daging atau makanan lain. Sanitasi permukaan dapur setiap minggu, dan gunakan wadah kaca untuk penyimpanan karena tidak reaktif dan mudah dibersihkan. Kesalahan keenam, mengabaikan tanda alergi, sensitivitas terhadap papain. Alergi terhadap enzim papain dalam pepaya lebih umum daripada yang disadari, namun sering salah didiagnosis karena gejalanya bisa sangat samar pada awalnya. Sensitivitas ini bervariasi, mulai dari ketidaknyamanan pencernaan ringan hingga reaksi anafilaksis yang berpotensi mengancam nyawa. Tanda-tanda awal termasuk kesemutan di mulut saat makan, ketidaknyamanan lambung ringan dalam 30 menit, perubahan pola buang air besar, atau reaksi kulit ringan seperti gatal. Sensitivitas sedang dapat berkembang menjadi pembengkakan bibir, lidah, atau tenggorokan, nyeri lambung yang terus-menerus, mual, muntah, ruam kulit yang meluas, atau gejala pernapasan seperti mengi. Tanda-tanda darurat meliputi kesulitan bernapas atau menelan, denyut nadi cepat, pusing, gangguan pencernaan parah, atau bahkan kehilangan kesadaran. Meskipun jarang, anafilaksis akibat papain telah didokumentasikan dan dapat terjadi bahkan pada orang yang sebelumnya mentoleransi pepaya dengan baik. Orang yang alergi terhadap papain juga mungkin bereaksi terhadap buah tropis lain seperti nanas atau mangga, lateks, obat tertentu, atau pelunak daging yang mengandung papain. Jika Anda mencurigai adanya sensitivitas, catat asupan makanan dalam buku harian, pertimbangkan diet eliminasi di bawah pengawasan dokter, dan minta tes alergi untuk konfirmasi. Jika sensitivitas terbukti, penghindaran total pepaya adalah satu-satunya pendekatan yang aman. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa wawasan ini berharga, silakan komentar dengan angka 2 di bawah ini untuk memberitahu saya bahwa Anda ada di sini. Dan jika Anda belum berlangganan, saya sarankan Anda berlangganan dan mengaktifkan lonceng agar tidak ketinggalan video apapun. Dukungan Anda membantu kami terus menciptakan konten yang baik untuk memberi informasi dan menginspirasi Anda. Sekarang, mari kita lanjutkan. Manfaat luar biasa jika dilakukan dengan benar. Ketika dikonsumsi dengan cara yang tepat, pepaya adalah salah satu makanan penyembuh paling kuat dari alam. Enzim papain membantu memecah protein menjadi bentuk yang lebih mudah diserap. Sangat bermanfaat bagi orang dengan gangguan pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar, lansia dengan penurunan fungsi pencernaan, individu yang pulih dari penyakit, atau mereka dengan masalah malabsorpsi protein. 1 cangkir, 140 gram, pepaya menyediakan 88 mg vitamin C, 98% kebutuhan harian, lebih banyak daripada jeruk, serta antioksidan kuat yang menetralkan radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Studi menunjukkan bahwa pepaya fermentasi dapat mengurangi stres oksidatif pada lansia dan individu dengan pradiabetes, sekaligus mendukung kesehatan pembuluh darah, menurunkan penanda stres oksidatif, dan meningkatkan kadar kolesterol sehat. Pepaya juga kaya akan vitamin A, 1532 unit internasional per cangkir, beta-karoten, likopen, dan zeaxanthin, yang mendukung kesehatan penglihatan dan kulit. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa papain dapat membantu menurunkan peradangan, meningkatkan pertahanan antioksidan, dan menyeimbangkan respons imun, memberikan manfaat bagi individu dengan kondisi inflamasi kronis seperti artritis.
Studi lain juga menunjukkan bahwa papain dapat menghambat perkembangan obesitas dengan mengatur akumulasi lipid, menjadikannya bagian berharga dari manajemen berat badan yang komprehensif. Untuk hasil optimal, konsumsi 1 cangkir, 140 gram, pepaya segar 4-5 kali seminggu, idealnya 30 menit sebelum makan untuk memaksimalkan manfaat pencernaan. Konsumsi di pagi hari membantu memulai proses pencernaan, sementara konsumsi sebelum makan mempersiapkan lambung untuk mencerna protein. Konsumsi pasca olahraga juga memberikan antioksidan untuk pemulihan otot. Hindari konsumsi pepaya di malam hari, karena kandungan gula alami dapat mengganggu pola tidur. Kesimpulan dan rekomendasi. Kami telah membahas 6 kesalahan kritis yang dapat mengubah pepaya dari superfood menjadi ancaman kesehatan, membuang biji yang kaya nutrisi, mengonsumsi pepaya mentah yang berbahaya, mengabaikan interaksi dengan obat, konsumsi berlebihan, risiko kontaminasi akibat penyimpanan yang salah, dan mengabaikan gejala alergi. Dengan pendekatan yang tepat, menghormati potensi pepaya, menyiapkannya dengan benar, dan mendengarkan respons tubuh Anda, pepaya dapat menjadi bagian yang aman dan sangat bermanfaat dari perjalanan kesehatan Anda. Mulailah dengan mengonsumsi 1/4 cangkir setiap 2 hari selama 1-2 minggu pertama, sambil memantau respons tubuh Anda. Tingkatkan secara bertahap ke 1/2 cangkir setiap 2 hari pada minggu 3-4, lalu capai 1 cangkir 4-5 kali seminggu. Berikan jeda konsumsi selama 1 minggu setiap 3 bulan untuk mencegah toleransi enzim dan memungkinkan tubuh beristirahat. Selalu berkomunikasi dengan penyedia layanan kesehatan, terutama jika Anda memiliki kondisi medis atau minum obat secara rutin. Ingat, pengetahuan adalah kekuatan, tetapi pengetahuan yang diterapkan dengan bijak adalah transformasi. Gunakan panduan ini untuk menjadikan pepaya bagian yang aman dan bermanfaat dari hidup sehat Anda. Jika informasi ini membantu, tekan tombol suka, berlangganan untuk konten nutrisi berbasis bukti lebih lanjut, dan bagikan dengan teman atau keluarga yang menyukai pepaya. Terima kasih telah membaca.